Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Akila Salsabila Ramadhani, mahasiswi Universitas IPIJA, Prodi Sistem Informasi kelas SM241 dengan nomor NIM 202402110028. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah struktur data, yaitu tristruktur. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu tristruktur dan apa saja sih istilah-istilah yang sering digunakan pada tristruktur? Mari kita bahas. Oh my god! Wow! Pertama-tama pada PPT saya ini terdapat pembahasan di mana nantinya kita akan membahas pengertian tristruktur, istilah-istilah yang sering digunakan pada tristruktur, lalu jenis-jenis tristruktur, dan terakhir ada studi kasus, materi tri, beserta flowchart dan program jangkauannya. Lalu apa sih tristruktur itu? Nah, di sini tri adalah tipe struktur data yang sifatnya nonlinear dan berbentuk hierarki. Mengapa tri disebut sebagai struktur data nonlinear? Alasannya karena pada tri tidak disimpan secara berurutan. Jadi pada tri ini data tidak disimpan secara berurutan, makanya disebut struktur data nonlinear. Hierarki pada struktur tri dapat diibaratkan seperti sebuah pohon keluarga di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul induk, sedangkan simpul yang di bawahnya disebut simpul anak. Struktur data tree terdiri atas kumpulan simpul atau node, di mana tiap-tiap simpul dan tree digunakan untuk menyimpan sebuah nilai dan sebuah list rujukan ke simpul lain yang disebut simpul anak atau child node. Tiap-tiap simpul dari tree akan dihubungkan oleh garis penghubung yang dalam istilah tree itu dalam istilah teknisnya disebut edge. Simpul pada tree memiliki beberapa simpul anak atau child node. Namun, jalan menuju sebuah child node hanya bisa dicapai melalui maksimal satu node. Apabila sebuah node atau simpul tidak memiliki child node sama sekali, maka dinamakan leaf node. Lalu kita masuk pada pembahasan istilah-istilah yang sering digunakan pada tristruktur. Yang pertama ada node atau elemen dasar dalam struktur data pohon, bisa berisi data atau pointer ke node lain. Lalu ada root, node teratas dalam pohon dan tidak memiliki parent. Jadi root ini yang dilambangkan dengan A, ini yang warna merah, itu namanya root, node paling atas. Sedangkan node itu yang berisi nilai. Lalu ada parent atau node yang memiliki satu atau lebih child. Nah, yang dari root itu turun itu adalah parent, dilambangkan dengan yang warna hijau, dan B dan C itu namanya parent, dan yang ada tanda panahnya merupakan edge atau garis penghubung. Lalu child, node yang terhubung ke parent seperti DE anaknya B dan FG anaknya C. Si B itu parent dari DE dan si C itu parent dari child FG. Lalu ada sibling, node yang memiliki parent yang sama. Contohnya sibling itu seperti DE. DE itu merupakan sibling karena
mereka memiliki parent yang sama, yaitu B. Lalu ada FG. FG ini merupakan sibling karena si FG ini memiliki parent yang sama dengan si FG ini memiliki parent yang sama, yaitu C. Lalu ada subtree atau bagian dari pohon yang terdiri dari sebuah node dan semua turunannya. Lalu ada hay, jumlah level maksimum dari root leaf terpanjang. Lalu pada gambar ini juga terdapat leaf node. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa leaf node ini merupakan node terakhir yang sama sekali tidak memiliki anak. Jadi si H ini yang berwarna ungu disebut leaf node. Lalu ada levelnya dari level 3, level 2, level 1, level 0. Dan si sibling ini terdapat pada level 2. Level parent terdapat pada level 1. Jenis-jenis tree struktur. Yang pertama ada general tree. General tree adalah struktur data tree yang tidak memiliki batasan jumlah node pada hierarki tree, disebut general tree. Lalu yang kedua ada binary tree. Adalah jenis tree yang simpulnya hanya dapat memiliki paling banyak 2 simpul anak atau child node. Kedua simpul tersebut bisa disebut simpul kiri atau left node dan simpul kanan atau right node. Lalu yang ketiga ada balance tree. Apabila tinggi dari subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan sama, atau kalaupun hanya berbeda satu node saja, maka bisa disebut sebagai balance tree. Dan kebalikannya, kalau misalkan sebelah kiri dan subtree sebelah kiri dan sebelah kanannya beda, itu disebut unbalanced tree. Lalu yang keempat ada binary search tree atau struktur data yang berupa pohon biner dengan aturan khusus. Semua nilai pada subpohon kiri selalu lebih kecil dari nilai node tersebut, dan semua nilai pada subpohon kanan selalu lebih besar dari nilai node tersebut. Jadi, apa bedanya tree dengan binary search tree? Tree dengan BST itu bedanya kan hanya pada BST itu memiliki aturan khusus. Jadi dimana semua nilai yang ada pada pohon sebelah kiri, sub kiri itu selalu lebih kecil daripada sub sebelah kanan. Nah, kita sudah mengetahui apa itu pengertian tree struktur, istilah-istilah yang sering digunakan pada tree struktur, dan jenis-jenis tree struktur. Di sini saya memiliki studi kasus mengenai materi tree ini, yaitu masalah. Ada masalah yaitu para pengguna toko online kesulitan untuk menemukan sesuatu yang ingin mereka beli dari salah satu toserba online. Nah, toserba berinisiatif untuk mengelompokkan produknya ke dalam kategori dan subkategori agar para pengguna toko online dapat dengan mudah menelusuri barang yang mereka inginkan. Nah, solusinya gimana nih biar mereka tidak kesulitan lagi? Nah, di sini saya menemukan solusinya, yaitu setiap kategori menjadi node dalam sebuah tree dan subkategori menjadi anak dari node tersebut. Di sini ada flowchart solusi dari masalah yang tadi kita miliki. Yang pertama-tama kita mulai dulu seperti flowchart pada umumnya, yaitu start. Lalu selanjutnya kita masukkan proses ke sebuah prosesnya, yaitu buatkan root node atau tulisannya semua produk. Lalu yang selanjutnya kita proses lagi, tambahkan kategori utama, contohnya makanan dan minuman, lalu pakaian, elektronik, dan kecantikan. Lalu kita proses lagi, tambahkan subkategori ke tiap kategori utama. Kategori utamanya makanan dan minuman, subkategorinya yaitu seperti makanan instan, minuman ringan, cemilan, dan lain-lain. Lalu kategori utamanya, contohnya pakaian, kita masukkan subkategorinya,
pakaian pria, pakaian wanita, dan anak-anak. Lalu elektronik, subkategorinya handphone dan aksesoris, dan seterusnya. Lalu kita proses lagi, tampilkan struktur kategori sebagai pohon atau tree atau daftar bertingkat. Lalu kita add. Ini merupakan flowchart solusi ketika nanti kita buat programnya, untuk kita buat programnya nanti. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan program Java-nya. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, untuk apa sih program ini dibuat? Jadi, program ini dibuat bertujuan untuk membangun struktur hierarki kategori produk untuk toko serba ada online, lalu menampilkannya ke layar dalam format bertingkat menggunakan struktur tree. Nah, lalu penjelasan bagian-bagian kode. Yang pertama ada import java _util _arraylist. Terus ada di bawahnya ada import java _util_list. Nah, ini itu berfungsi untuk memanfaatkan struktur data list dari Java, khususnya ArrayList, untuk menyimpan anak-anak kode. Lalu yang kedua ada class node. Gunanya untuk mewakili satu kategori atau subkategori. Nah, ada codingan yaitu class node kurung kurawal string name. Di bawahnya list tutup kurung buka kurung node dan children. Name berfungsi untuk nama kategori, contohnya makanan dan minuman. Lalu ada children untuk daftar anak dari node tersebut atau untuk subkategori. Nah, pada bagian ini itu gunanya untuk menampilkan struktur node saat ini dan anak-anaknya secara bertingkat menggunakan indentansi atau level. Nah, setiap level lebih dalam maka akan lebih menjorok ke kanan. Lalu yang ketiga, kita buat kelas terserba kategorinya. Pada codingan ini, tujuannya untuk membuat kategori utama seperti makanan dan minuman, pakaian, elektronik, dan lain-lain. Lalu tujuannya lagi untuk menambahkan subkategori untuk masing-masing kategori dengan menggunakan add child. Dan yang keempat, menampilkan tree. Pada codingan di atas, bertujuan untuk menampilkan seluruh struktur kategori secara hierarki. Dan setelah selesai semua codingannya, outputnya yaitu seperti ini.